81 jika bisa hidup seperti pertama kali bertemu. 2. 3. Leng Xicheng menoleh. Rasa geli melintas di pupil matanya yang kuning dan ia bertanya, kamu menyukaiku. Apa yang kamu sukai dariku? Aku, Chen Wenji tidak bisa langsung menjawab. Jika sudah suka, masih perlu bertanya suka apa. Chen Wenji berpikir sebentar, baru kemudian ia berkata dengan penuh kasih sayang, aku menyukai segalanya tentang Anda. Benarkah? Leng Xicheng mengulurkan tangannya dan menyingkirkan jari-jari Chen Wenji yang memeganginya pinggangnya dengan rasa jijik. Kemudian, ia mendorong Chen Wenji menjauh dan berdiri sendiri, tetapi, aku tidak menyukaimu. Chen Wenji sontak tercengang. Jika dia tidak menyukaiku, mengapa dia memilihku? Mengatur jalan untukku, meningkatkan reputasiku, dan menghubungi sutradara besar untukku. Jika Leng Xicheng tidak menyukaiku, mengapa dia melakukan semua ini? Pikir Chen Wenji. Selain itu, Leng Xicheng kadang-kadang menunjukkan tatapan yang sedikit buram saat melihat Chen Wenji. Hal itu tidak bisa menipu siapapun. Jika Leng Xicheng tidak menyukai Chen Wenji, mengapa ia melakukan semua itu? Chen Wenji mengangkat kepala dan ada sedikit air mata di matanya. Ia menatap Leng Xicheng dengan tatapan sedih dan penuh harapan, Tuan Leng, saya benar-benar menyukai Tuan. Saya tahu Tuan sudah menikah. Saya juga tidak punya niat untuk menghancurkan pernikahan Tuan. Saya hanya ingin berada di sisi Anda. Bisa melihat Tuan setiap hari saja sudah membuat saya puas. Tetapi, istriku sangat hebat. Jika kamu ingin menjadi orang ketiga, kamu harus berlutut di lantai dan menawarkan teh untuknya setiap hari. Leng Xicheng berdiri di kejauhan, tersenyum keji, dan menyaksikan Chen Wenji yang terjatuh di lantai dan sedang menangis dengan lemah. Chen Wenji membeku lagi dan membatin, apakah hubungan Leng Xicheng dengan istrinya tidak harmonis karena sifat istrinya terlalu kuat. Chen Wenji bangkit dari lantai, berjalan beberapa langkah, dan mengulurkan tangan untuk mencoba memeluk Leng Xicheng. Tuan Leng, saya tidak peduli. Selama ada cinta sejati, bahkan jika dia lebih keras terhadap saya juga tidak akan cemberut sama sekali. Chen Wenji mengedipkan kelopak matanya hingga setetes air mata mengalir dan menetes ke lantai untuk mengekspresikan kesedihannya, kesetiaan, dan rasa sakitnya. Leng Xicheng malah merentangkan kakinya dan menyingkirkan tangan Chen Wenji yang mencoba memeluknya dengan senyuman keji. Kamu telah berada di dunia hiburan selama bertahun-tahun, kan? Tanya Leng Xicheng. Chen Wenji mengangkat kepalanya dengan sedikit bingung saat mendengar pertanyaan itu. Apakah Leng Xicheng sudah tahu bahwa aku sebelumnya juga pernah merayu salah satu sutradara dan juga bos untuk naik posisi? Pikirnya dengan panik. Leng Xicheng hanya tersenyum dengan dingin. Aktingmu bagus. Tidak heran jika kamu dipilih oleh sutradara film ini. Dan Leng Xicheng tiba-tiba berjongkok dan mengatakan kata-kata lembut di depan Chen Wenji. Setiap kali ia mengucapkan kata demi kata, wajah Chen Wenji menjadi semakin pucat. Istriku mengatakan, tidak peduli berapa banyak wanita yang aku permainkan di luar, dia tidak akan peduli. Tetapi, dia takut terkena penyakit. Kepala Chen Wenji mendadak berdengung dan darahnya seakan mendadak surut dalam sekejap. Ia tidak menyangka bahwa Leng Xicheng akan bersikap begitu terus terang, jahat, dan kejam. Chen Wenji bahkan tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Bisakah aku bilang aku tidak mempunyai penyakit dan tidak pernah tidur dengan pria lain? Diriku murni dan tidak ternoda. Benar-benar lelucon, pikirnya. Jika sudah tahu, keluarlah dari sini, perintah Leng Xicheng. Ia menarik kembali tatapannya dan tidak lagi tertarik untuk memandang Chen Wenji. Kemudian, ia melangkah maju dan menjatuhkan tubuhnya yang ramping untuk duduk di sisi lain sofa yang lembut. Chen Wenji gemetar sampai harus menggunakan tangan dan kakinya untuk bangkit. Ia segera berjalan ke pintu dengan terhuyung-huyung. Namun, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang dingin dari belakang. Kamu besok syuting iklan di luar lapangan, kan? Chen Wenji mendadak membeku dan berhenti bergerak. Lalu, ia memalingkan kepalanya ke belakang. Ia malah melihat sebuah cahaya gelap yang melintas dalam mata Leng Xicheng, seolah-olah sedang merencanakan sesuatu. 82 Jika bisa hidup seperti pertama kali bertemu 3. Setelah Chen Wenji pergi, Leng Xicheng meminta orang untuk membuang mangkuk yang telah digunakan Chen Wenji untuk minum anggur dan membersihkan sofa dan karpet yang Chen Wenji duduki. Setelah itu, Leng Xicheng berdiri dan berjalan ke tepi jendela. 3. Apartemen King Cheng terletak di kota yang ramai, tetapi suasananya justru sangat sepi. Mata Leng Xicheng sedikit mengembun selama melihat pemandangan banyak mobil melintas di kejauhan yang ditutupi oleh pepohonan hijau.
Tangannya memegang sebuah kotak hadiah yang telah dibelinya untuk Gu Qingqing di Inggris. Leng Xicheng telah secara khusus menghabiskan waktu yang lama untuk memilih kalung itu. Leng Xicheng baru saja melihat leher Gu Qingqing yang putih dan panjang, begitu pula gunung-gunung salju di bawah dataran berwarna polos. Ia pun berpikir bahwa kalung ini pasti akan terlihat sangat cantik jika dikenakan di leher Gu Qingqing. Setiap kali Leng Xicheng pergi setelah bertengkar hebat dengan Gu Qingqing, ia pasti akan merasa impulsif. Ia jadi ingin segera mencari 1.800 wanita untuk membuat Gu Qingqing marah. Tetapi, setiap kali wanita-wanita itu datang kepadanya, hanya melihat postur feminin mereka saja membuat Leng Xicheng merasa sangat jijik. Ia tidak sabar untuk membuat mereka menghilang. Melihat sekilas saja terasa terlalu berlebihan, apalagi untuk meneruskan hingga terjadi sesuatu. Sama seperti Chen Wenji tadi. Leng Xicheng membuka kotaknya. Liontin dari kalung itu berbentuk bulan dengan warna perak yang mengkilap. Kemudian, liontin itu juga bertahtakan berlian berbentuk hati. Berlian itu bersinar dan memancarkan kesan yang sangat hangat, sama seperti mata Gu Qingqing. Saat Leng Xicheng melihat kalung itu, ia tersadar bahwa sepertinya dirinya hampir tidak bisa mengingat sejak kapan ia mengenal Gu Qingqing. Tampaknya, mereka berdua sudah saling kenal sejak lama. Adegan saat mereka bertemu untuk pertama kalinya terasa begitu jelas, seolah-olah itu terjadi pada hari kemarin. Sejak kecil, Leng Xicheng tumbuh di kediaman besar dengan halaman luas. Keluarganya merupakan bagian dari sebuah lingkungan masyarakat kelas atas. Jika dibilang besar juga tidak besar, tapi jika dibilang kecil juga tidak kecil. Selain sepupu lelaki bernama Mu Sangen, sepupu perempuan bernama Leng Mo, Mo Dongyang, dan saudara kembar dari keluarga Yu, ada keluarga lain yang sering berhubungan dengan lingkungan kecil mereka, yaitu keluarga Su. Keluarga Su dianggap sebagai keluarga bangsawan, hanya saja mereka selalu menetap dan berkembang di luar negeri selama bertahun-tahun. Setelah kembali ke Tiongkok, kebetulan keluarga Su membeli rumah yang dekat dari rumah mereka. Keluarga Su dilanjutkan oleh dua bersaudara laki-laki yang masing-masing memiliki seorang anak perempuan. Anak perempuan keluarga Su yang sebaya dengan Leng Xicheng bernama Su Zipei dan merupakan teman sekelasnya, sedangkan adik sepupunya yang bernama Su Zijin lebih muda 2 tahun dari mereka. Karena mereka tinggal berdekatan dan juga teman sekelas, Su Zipei sering membawa adik sepupunya Su Zijin ke rumah Leng Xicheng untuk bermain. Karenanya, lambat laun mereka menjadi akrab. Leng Xicheng pertama kali mendengar nama Gu Qingqing saat liburan musim panas di usianya yang ke-17 tahun. Di tahun itu, Leng Xicheng baru saja memperoleh sertifikat komputer tingkat ke-4 dan berpartisipasi dalam kemah pemuda. Saat ia baru saja kembali Tiongkok, kedua anak perempuan keluarga Su datang ke rumahnya untuk bermain. Su Zijin berteriak dan memberitahu Leng Xicheng bahwa ibunya mempekerjakan pembantu baru. Pembantu tersebut memiliki anak perempuan yang seusia dengannya dan juga diterima di sekolah menengah atas 1 Yancheng. Namanya Gu Qingqing dan juga sekelas dengan Su Zijin. Ia masih kesal dan terus berceloteh tentang Gu Qingqing yang terlihat jelek seperti roti tanah dan memiliki sifat keras kepala. Su Zijin sangat tidak menyukai Gu Qingqing. Sebenarnya, salah satu alasan Su Zijin tidak menyukai Gu Qingqing adalah namanya. Semua orang memanggil mereka, Qingqing Zijin. Bagaimana mungkin nama Su Zijin boleh diletakkan di belakang si roti tanah itu? Bagaimana mungkin Leng Xicheng akan memedulikan Su Zijin yang terus membicarakan soal gadis-gadis lainnya tentang hal ini? Saat itu, ia sangat bosan sehingga ia hanya sembarangan bertanya pada gadis kecil itu, siapa namanya. Su Zijin berpikir sejenak, baru kemudian menjawab, Gu yang melihat kembali, dan Qingqing, untuk rumput hijau. Leng Xicheng mengangguk dengan santai. Oh, Gu Qingqing, kunjungi kembali negara sebagai Gu Qingqing Zijin punya Qingqing. Namanya yang lumayan bagus, begitu pikirnya waktu itu. Setelah itu, Leng Xicheng akhirnya melihat Gu Qingqing untuk pertama kali beberapa bulan kemudian. Selanjutnya bab 83 jika bisa hidup seperti pertama kali bertemu 4.